Bersyukur kepada Tuhan kalau setiap waktu atau kesempatan atau saat itu Tuhan berikan buat kita. Setuju nggak saya berkata bersyukur? Karena waktu itu nggak bisa dicari. Waktu itu nggak bisa kita tolak. Waktu itu nggak bisa kita marahi. Dia cuek. Oh, ada yang amin. Manalah kepada waktu. Dia bereaksi enggak? Enggak peduli. Saudara, salah satu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan harta dan nilai apapun adalah waktu. Catat ini. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, kalau kita hidup bisa menggunakan waktu dan kesehatan itu dengan baik, maka percayalah hidup ini akan berguna betul-betul. Setuju tidak? Ada orang punya banyak waktu tapi nggak sehat. Ya ngapain? Ada orang sehat tapi nggak punya waktu, juga nggak ada gunanya. Maka itu kalau kita dapat kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan, gunakan sebaik-baiknya. Kemarin pagi di suatu tempat di Jakarta saya ketemu seorang. Umurnya 91 tahun. Hampir 10 tahun saya nggak ketemu kaget juga. Namanya Angkok Tai. Kaget saya. Aduh, seger dia. Walaupun saya pakai tongkat. Padahal ketemu terakhir dia belum pakai tongkat. Tapi yang buat saya kaget, dia berkata gini. Dia manggil saya Dan, Om diberi tugas oleh Tuhan, nggak boleh pensiun. Dalam hati saya mikir, saya 91 nggak pensiun terus mau ngapain? Terus gimana Om? Saya bilang, Om dapat tugas untuk tetap bekerja, nggak boleh pensiun. Tapi bukan untuk diri sendiri, juga bukan untuk anak-anak. Anak-anak sudah sukses semua, cucu-cucu sudah sukses semua, cicitnya masih kecil. Lalu Om dikasih tugas apa oleh Tuhan? Ini yang menarik. Untuk membuat atap buat orang yang nggak punya atap. Saya masih bingung. Maksudnya gimana? Rumah-rumah. Oh iya. Jadi Om tetap bekerja. Lalu hasilnya cari orang-orang miskin, orang-orang susah yang rumahnya rusak, gak ada atap. Wih, langsung saya peluk dia, saya beri jabat tangan. Om ini legenda. Karena seusia Om 91, anak-anak sudah sukses, Om gak mau nikmati hidup manja-manja, santai-santai. Iya. Setelah saya ngomong itu dia nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kenceng sekali, saya sampai kaget. Nah, inilah contoh. Kalau Tuhan masih beri kita waktu, berarti kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Amin. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab. Nah, kekristenan kita tidak ditugaskan dan tidak ditanggungjawabkan untuk melakukan ritual liturgi ibadah. Catat itu baik-baik. Tugas dan tanggung jawab Tuhan yang diberikan kepada kita, catat, bukan untuk melakukan ibadah yang ritual atau liturgis. Tapi tugas tanggung jawab kita dalam melakukan kehendaknya. Dan ingat baik-baik, kehendaknya tidak pernah tertulis satu kali pun di satu ayat pun di Alkitab, yaitu tugas melaksanakan ibadah. Tidak ada. Kita buka ayat yang pertama, Yohanes 5 ayat yang ke-20. Yohanes 5 ayat yang ke-20. Ya tadi Bu Asti bilang dadakan, jadi bukan dadakan. Begini, saya ini ke Jogja karena besok ya seluruh pengurus pusat-pesat dan pelaksana di daerah-daerah kumpul di Kaliurang, di Bukit Wisma Doa M Malta. Nah, saya dapat bagian untuk ngisi 2 sesi, tapi saya harus cepat balik karena lusa pagi hari Rabu jam 10 saya memberkati pernikahan di Jakarta. Lalu sorenya saya balik ke Nabire. Jadi
Nah, saya nggak mau nganggur. Kalau acara besok pagi jam 8 di Kaliurang, nggak mungkin saya tiba besok. Nah, saya tiba hari ini. Nah, terus saya ngomong sama Betty, ayo kumpul-kumpul. Ya, saya ini, yaitu tadi, karena waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, saya nggak mau gunakan untuk diri saya sendiri. Saya ingin selalu berbagi dan jadi berkat buat orang, banyak orang. Akhirnya saya nggak tahu, Betty menghubungi Asti, Vicky, dan jadilah peristiwa ini. Ya, puji Tuhan. Saya selalu menggunakan kesempatan yang ada. Nah, kemarin, apa nih? Ya kemarin makan siang, ketemu lagi 2 keluarga. Nah, mereka merencanakan liburan ke Jepang. Nah, oh ya, kapan begini? Loh, kok belum pernah ke Jepang? Belum. Nggak mungkin. Sudah keliling dunia kok nggak pernah ke Jepang. Aneh bukan? Saya bilang, saya ini kalau kemana saja harus ada sesuatu yang saya bisa kerjakan untuk jadi berkat. Saya nggak mau cuma jalan-jalan, sayang waktu dan sayang uang. Tahun 2007 atau 2009 saya lupa. Ada satu keluarga di Sydney yang sangat baik dan mengasihi kami. Mereka tahu betapa sibuknya kami dalam pelayanan. Nah, waktu itu kami diajak untuk ikut krus, kapal krus itu. Dan gak main-main, 14 malam. Wih, saya bilang, kampul-kampul nganggur, kampul-kampul di laut 14 malam. Saya belum komen, istri saya komen. Kamu ngajak Koden 14 malam nganggur, itu mustahil bin mustajab. Saya memang nggak mau, walaupun dibayari. Yang belum pernah naik krus saya beritahu itu cuma makan tidur, makan tidur. Betapa berdosanya saya. Tapi aneh, saudara. Setelah saya tolak, istri saya nolak, tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu harus ikut. Hah? Ikut? Apalagi saya tahu zaman itu belum ada wifi di atas kapal, jadi HP saya harus mati 14 hari. Aduh, sudah nggak mungkin, saya bilang. Enggak, betapa berdosanya saya. Tapi karena Tuhan yang memberikan pekerjaan, saya bingung. Walaupun saya tidak mendesak, terus saya suruh ngapain? Saya juga bahasa Inggris gak bisa untuk ngomong panjang-panjang. Kalau urusan makan saya bisa. Dia mau ngomong sama siapa? Itu kan orang asing semua. Saya nggak mau bantah, karena jelas Papa minta kami ikut. Waduh, mereka senang sekali. Malam pertama kami berangkat dari pelabuhan Sydney menuju ke Melbourne. Nah, jam makan malam Tuhan mulai bekerja luar biasa. Ternyata manajer restoran krus itu orang Indonesia, Muslim. Nah, yang ngajak saya ini nggak tahu gimana bisa ketemu. Pak, rombongan saya itu ada pendeta satu. Nah, dengan pendeta ya dia tanya, terus mau apa? Nah, begitu ini orang ditanya mau apa, bingung juga ya mau apa ya. Nah, tapi saudara, ternyata kru nomor 2 terbesar di semua kapal pesiar itu orang Indonesia. ABK-nya itu orang Indonesia. Yang kedua, yang pertama itu Filipina, ya. Nah, tiba-tiba ini manajer restoran bisa ngomong pada keluarga ini, oh kalau gitu mau nggak Pak Pendeta itu ya buat ibadah lah untuk ABK yang Kristen. Oh pasti mau. Padahal belum ngomong saya, dia belum pasti mau. Dia yakin betul kalau saya mau. Nah, karena meja kami beda, jadi saya nggak tahu ngomong apa. Ringkas cerita, keluar dari Sydney menuju ke Melbourne itu semalam lagi, itu malam yang kedua. Ada ibadah setelah jam 12 malam, ABK itu istirahat. Dari malam kedua sampai malam ke-14 setiap malam boleh pelayanan dengan ABK dari Indonesia. Jadi yang datang nggak cuma yang Kristen.
Tuhan membuka kesempatan sampai siang, sore, pokoknya jam mereka istirahat, mereka pasti cari saya. Jadi betul-betul kami melayani mereka di atas kapal itu 13 hari. Saya berkata, terima kasih saya nggak berdosa. Dan itu belum pernah terjadi. Ada ibadah di atas kapal pesiar yang jurusan internasional. Jadi itu keliling dari Sydney, Melbourne, Tasmania, Hobart ya. Terus 2 malam kami melewati Pasifik, baru ke kota paling selatan New Zealand, dan terus setiap kota sepanjang 2 pulau besar New Zealand itu kapal stop. Dan berapa tempat saya nggak turun karena itu waktu ABK istirahat, mereka ketemu konseling ini, cerita ini, berdoa semuanya, yang Hindu, yang Islam, yang Buddha, yang nggak beragama. Bisa bayangkan Tuhan kasih. Maka itu kalau kita taat itu luar biasa. Nah inilah hidup, menggunakan waktu dan bertanggung jawab untuk tugas yang Tuhan beri. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 20. Ini tadi baru kontak saya, ngajak saya itu, ternyata mereka sedang ada di Melbourne. Tadi pagi mereka baru tiba. Saya undang, mudah-mudahan ikut juga. Udah kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 20. Dan beberapa ABK itu masih kontak saya sampai hari ini. Dan luar biasa Tuhan bekerja untuk hidup mereka. Udah, 1, 2, 3. Stop, pelan dulu. Sebab Papa mengasihi anak. Yang pertama jelas anak ini adalah Tuhan Yesus. Tapi kita anaknya juga enggak? Kita adiknya Tuhan Yesus juga tidak? Nah, bagi yang belum tahu supaya tahu hari ini. Dalam penulisan mulai Injil Matius sampai Kisah Para Rasul. Hebat. Tuhan Yesus disebut anak tunggal Bapa. Tapi masuk kitab Roma sampai kitab Wahyu, sebutannya berubah. Yesus anak sulung. Aneh ini. Tapi ini fakta. Apa bedanya anak tunggal dan anak sulung? Iya, anak tunggal gak punya adik. Setelah Kisah Rasul, sebelum kitab Roma, gereja belum lahir. Yesus anak tunggal. Tapi setelah dia menyelamatkan manusia, kita jadi adik-adiknya. Maka itu disebut anak sulung, karena dia punya adik. Maka itu kalimat ini, sebab Bapa mengasihi anak, itu bukan berarti hanya mengasihi Tuhan Yesus, tetapi kita juga. Karena kita anak-anak Bapa dan adik-adiknya Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi akibat kita dikasih oleh Bapa? Kalimat berikut. Ayo. Dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan. Nah, sebab Bapa mengasihi Yesus dan mengasihi kita, Bapa menunjukkan berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Kata sendiri ini kuncinya. Jadi nggak diwakilkan orang. Yang punya anak pasti ngerti konsep ini. Bagaimanapun juga, namanya papa, namanya mama. Bangga nggak kalau anak kita bisa ngerjakan apa yang kita kerjakan? Loh, jawab. Dan itu seharusnya. Nah, kebanggaan papa terhadap kita, dia nggak bangga karena kita rajin ibadah, enggak. Dia nggak bangga karena kita rajin puasa, hafal ayat Alkitab, enggak. Kebanggaan dia adalah kalau kita mengerjakan yang dia kerjakan. Oh, nggak ada yang amin. Itu kebanggaan. Sebab Bapa mengasihi anak,
maka dia menunjukkan kepada anaknya, termasuk kita, lagi sekali berapa hal? Segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Terus, untuk apa ditunjukkan itu? Ayo baca. Nah, bayangkan dia akan menunjukkan juga pekerjaan-pekerjaan apa? Yang lebih besar lagi daripada itu. Saudara bisa bayangkan papa kita itu luar biasa. Loh, ya atau tidak? Kalau begitu, pertanyaannya, setelah kita ditunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan, maksud papa kita disuruh apa? Setelah dia tunjukkan kepada kita segala pekerjaan yang dia kerjakan sendiri, ditunjukkan kepada kita, maksudnya kita suruh apa? Apa sih? Iya, masalah ragu. Niru, mengikuti, melanjutkan. Itu maksudnya. Maaf, jangan tersinggung kalau saya tanya ini. Sampai hari ini, kita ada di minggu pertama bulan yang ke-8. Cepat loh waktu ini berlalu ya. Tinggal 4 bulan lagi loh tahun ini. 4 bulan atau 5 bulan? 4 Agustus September ya. Bayangkan. Rasanya Januari Omikron baru muncul. Ini sudah Agustus. Betul nggak? Nah, jadi generasi 2020 sebenarnya generasi COVID ini. Jadi ukurannya, kalau dulu orang-orang tua ya, kalau ngomong, oh itu sebelum perang, itu sebelum perang. Nah sekarang kita ngomong sebelum COVID. Ini zamannya berubah. Nah sampai hari ini, setelah COVID masuk tahun ketiga, kira-kira berapa banyak pekerjaan yang Papa kerjakan dan ditunjukkan kepada kita dan kita sudah melakukannya. Dalam hati jawab, jangan ngomong supaya nggak ketahuan kalau salah. Ngerti maksudnya ya? Terus ini pertanyaan. Kira-kira berapa banyak dari segala sesuatu yang Bapak sudah kerjakan dan dia sudah tunjukkan kepada kita? Jujur dalam hati kita harus jawab. Bagaimana? Seperti ya pertanyaan ini? Ini penting sekali. Senganggur-nganggurnya seseorang. Ngerti ya? Kalau yang sudah pensiun, kalau sudah pensiun itu pakai kalimat lain. Pensiunnya seseorang gak enak juga. Pokoknya ngerti dia. Tetap orang itu punya tanggung jawab gak? Lo jawab dong tolong. Ya senganggur-nganggurnya seseorang, sepensiun-pensiunnya seseorang. Nggak boleh nganggur sama sekali. Kalau orang itu nganggur sama sekali, berarti sedang koma. Betul toh? Karena nggak ngapa-ngapain. Orang Jawa punya istilah debok bosok. Orang Jawa itu variannya banyak sekali. Nah yang belum tahu debok bosok, debok itu batang pisang, bosok itu busuk. Kalau orang Jawa sudah bilang kowe koyok debok bosok, berarti anjing aja sudah nggak suka, tikus saja lari. Maaf. Nah jangan semua kita menunggu jadi debok bosok baru berdoa. Pakailah hidupku Tuhan. Tuhan yang repot. Mau pakai bagaimana? Jatang-atang. Maaf. Betul. Nah, ini segala sesuatu yang dia kerjakan sendiri dan yang sudah ditunjukkan kepada kita. Itulah bentuk, itulah bukti kasih sayang Bapa kepada kita.
Ini dahsyat sekali. Dan lagi sekali, tidak hanya itu. Ada kata bahkan enggak jadi bahasa Indonesia. Coba baca lagi. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Ini yang saya heran. Sehingga Ya, menjadi heran. heran. Ini yang herannya di sini loh. Jangan tersinggung. Bagian pertama, Bapa berkata begini. Tuhan Yesus berkata, Bapa telah menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Mendengar kata segala sesuatu yang sudah dikerjakan dia sendiri, itu banyak atau sedikit? Banyak lah itu orang Jawa. Banyak. Cuilik. Banyak. Gede. Itu orang Jawa kalau ngomong. Saudara, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Maka itu kagum dengan kata bahkan apa lagi? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu. Coba merenung. Bagian pertama, tadi kan saya tanya, ya. Bagian pertama, sebab Bapa mengasihi anak, dia menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Nah, sampai kalimat ini saya tanya tadi, kira-kira saudara sudah melakukan berapa persennya? Ngerti nggak pertanyaan tadi? Karena saya mau lanjutkan. Lalu yang bahkan tadi piro meneh. Ngerti kata itu? Lalu yang bahkan itu berapa lagi? Kalau yang pertama aja loh ya atau tidak? Ini loh yang luar biasa. Ayo kita mikir dalam hidup. Sebelum acara ini ada Nandesnes, orang dari Bahana, salah satu penulis yang ya, itu wawancarai saya, majalah Bahana, untuk 50 tahun pelayanan ini. Nah, Des kamu ngomong sendiri. Apa kesimpulanmu tadi setelah wawancara Papi? Kesimpulannya, 50 tahun karena tanya umur saya lagi. Ya, ngomong kamu nggak apa-apa. Nandes namanya ya, yang wawancara tadi. Ya. Terbit di Bahana yang edisi September. Ya, perkenalkan nama saya Nandes Adi Firmanto. Ya, Jawa asli. Nandes itu artinya nancep dalam bahasa. Jadi yang terutama adalah menandaskan firman Tuhan. Supaya yang sum bisa dengar. Ya, itu arti nama saya. Makanya berat untuk nanggung ini. Makanya tadi wawancara sama Papi, jadi agak nyedot energinya. Ya, tadi saya sempat wawancara Papi ya tentang 50 tahun ya pelayanan Papi. Pi, nggak capek kok. Pelayanan terus sudah 50 tahun, nggak terasa ya Pi? Iya, nggak terasa. Saya nggak terasa Pi. Papi juga nggak terasa katanya. Kok bisa gitu Pi? Ya karena Papi merasa hari lepas hari diperbaharui terus ya energinya, spiritnya. Itu yang bikin Papi akhirnya merasa nggak pernah capek ya untuk melayani Tuhan gitu. Dan yang lebih tertarik lagi saya tanya Papi, saya kan paling suka ya nyeter-nyeter apalagi dengan gereja. Papi tuh jadi pendeta, gak punya gereja, supportnya tuh dari mana? Dan apa tuh yang Papi lakukan gitu loh? Saya kan heran kan sama ini. Loh, ternyata ada ungkapan yang Papi berikan ya, yang itu sangat menarik buat saya dan mungkin buat teman-teman semua ya, bahwa apa yang Papi kerjakan itu sebenarnya bangun gereja yang organik ya Pi ya, bukan bangun gedung sebenarnya.
Dan support itu akhirnya datang dari ya Papi membangun manusia-manusia ini loh. Nah, dan saya tanya lagi ke Papi, kenapa Papi pilih yang orang-orang yang rusak sih? Nggak orang-orang yang bener aja yang Papi pilih, ya nggak? Kan lebih enak ngurusnya kalau orang-orang yang bener gitu ya, yang nurut, taat. Nah ini yang Papi tangkap orang-orang nggak beres semua. Dan jawaban Papi luar biasa lagi, yang bikin saya heran. Nandes harus dibalik. Gimana Pi dibalik maksudnya? Nah, jadi Papi itu memberi satu jawaban yang luar biasa buat saya ya. Gini Des, kalau orang yang dipilih Tuhan, pasti iblis nggak suka, ya. Pasti dia akan dirusak. Dan disitulah ada hal yang berharga dalam hidup seseorang itu yang harus dirubah. Nah, itu yang luar biasa. Mungkin banyak dari setiap kita ya, kita udah merasa hancur, kita udah merasa rusak, udah nggak layak di hadapan Tuhan, ya. Tapi kita semakin menjauh. Nah, Papi bisa melihat sisi lain yang kita semua nggak lihat. Saya yakin ini suatu pekerjaan yang sudah Roh Kudus berikan. Ya. Dan saya sempat tanya tadi sama Pak Budi, baru kenalan, Pi. Lupa yang saya tanyakan ini, Pi. Elisa itu dapat warisan dari Elia, 2 bagian roh. Nah, pertanyaan ini mungkin harus Papi jawab. Yang nurunin siapa 2 bagian? Banyak. Gitu ya. Siap. Ya, itu harapannya ada orang ya yang bisa meneruskan pelayanan Papi seperti ini. Sudah ada, banyak yang sudah banyak. Puji Tuhan. Dan saya ingin semakin luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mungkin itu saja. Iya. Oke. Luar biasa Nandes. Terima kasih. Jadi kalau Tuhan bagian pertama sudah menunjukkan segala sesuatu yang Papa kerjakan sendiri, maka kita harus tanya, yang bagian itu sudah berapa persen? Karena masih ada bahkan tadi itu yang lebih besar lagi daripada itu. Kok diam semua? Mengajak pulang, ya wes lah. Mulai. Saudara, ini konsep hidup gereja yang benar. Saya harus berkata, setan berhasil menyelewengkan tugas gereja yang utama untuk mengasingkan, menggarami dunia dan menerangi yang gelap. Tapi gereja diputar arah, hanya sibuk dalam 4 dinding gereja saja. Betul tidak? Lupa yang di luar. Maka itu coba saudara hitung. Dalam 4 Injil, 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di dunia. Itu nggak sampai 5 jari kita ini yang tercatat dia ada di bait suci dan sinagog. Nggak sampai 5. Lalu yang sisanya dia kerjakan di mana? Di luar sistem. Di luar. Dan ini satu-satunya alasan saya tidak akan pernah mau membangun gereja yang gedung dan organisasi. Enggak. Maka itu COVID-19 adalah salah satu hal yang Tuhan izinkan, bukan dia ciptakan. Enggak, COVID itu buatan orang. Tapi Tuhan gunakan itu untuk memurnikan kita. Betul atau salah? Dengan itu kita dimurnikan. Gereja dimurnikan. Bayangkan 2 tahun tidak ada ibadah yang formal. Tapi kehidupan gereja tetap nyata. Dan terbukti tanpa institusi gereja masih bisa berdiri. Hebat ya Tuhan. Nah, lalu kalimat terakhir apa di ayat 20 yang 5 ini yang penting.
Sehingga kamu menjadi. Ayo baca yang lain. Kalimat terakhirnya apa? Sehingga kamu menjadi. Ya jangan ganti Kak, jangan bilang. Nah, jangan bilang kamu dong. Nah, ulang. 1, 2, 3. Sehingga saya menjadi heran. Hanya ada satu hal yang membuat keheranan itu terjadi. Catat. Hanya ada satu hal yang membuat keheranan bisa terjadi. Tidak statis dan tidak doktrinal. Catat itu. Kok gak ada yang amin? Erat terus aminnya. Oh baru ngerti. Jujur nih Pak. Mungkin heran juga. Kalau yang rutin dikerjakan, orang bakal heran enggak? Lalu biasa dan boseni. Betul enggak? Jadi boring, membosankan. Maka itu kalau kita hidup mengikuti apa yang Papa kerjakan, enggak akan membosankan dan akan selalu heran. Karena yang dia kerjakan selalu baru. Amin. Masih ingat janjinya di kitab yang namanya paling jelek, kitab Ratapan? Selalu baru setiap pagi. Itu bukan doktrin. Doktrin itu ngulang terus. Tapi Papa kita membuat segala sesuatu baru. Bahkan sampai kitab Wahyu pasal 21, Yesus yang sudah jadi raja di atas segala raja dan duduk di atas takhta itu berseru. Baca Wahyu 21 ayat yang kelima. Keren itu saudara. Maka itu agama adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak pernah mengalami evolusi dan revolusi dan inovasi. Agama nggak bisa diinovasi, nggak bisa dievolusi, nggak bisa direvolusi. Agama itu statis, baku sejak didirikan sampai hari ini tidak boleh ada perubahan. Tapi COVID merubah semuanya itu. Bayangkan tempat-tempat suci semua agama di dunia tutup selama 2 tahun. Coba ditutup orang, bisa perang betul itu. Tapi COVID yang nutup, mau perang sama siapa? Udah baca Wahyu 21 ayat 5. 1, 2, 3. Nah, ini loh yang penting. Ia yang duduk di atas takhta itu. Ini pungkasan. Ini yang terakhir. Karena yang duduk di atas takhta itu pemenang tunggal untuk alam semesta ini. Amin. Pemenang tunggal. Apa yang dikatakan oleh dia yang duduk di atas takhta itu? Stop dulu. Intonasi saudara salah. Kata lihatlah itu bacanya lihatlah. Kurang banter sebetulnya. Betul enggak? Lihatlah. Karena itu proklamasi untuk alam semesta tahu. Apa yang suruh lihat? Aku menjadikan segala sesuatu baru. Menjadikan segala sesuatu baru. Yang bisa membuat orang heran adalah sesuatu yang baru. Yang sudah lama nggak heran, cuma mesem kok. Atau mesem senyum saja, karena sudah tahu. Dan belum selesai. Kalimat apa lagi? Itu penting kalimat berikut. Nah, firmanya apa firmanya? Dan benar. Amin. Yang ngajar sana paling ya. Makanya paling banyak. Karena bayangkan yang duduk di atas takhta itu masih berfirman. Tuliskan bahwa segala perkataan ini adalah tepat dan benar.
Hebat. Itu yang baru tadi. Jadi tidak pernah membosankan. Lagi sekali saya berkata, disebut agama itu hanya sebuah aktivitas pengulangan yang sudah berabad-abad. Betul tidak? Pengulangan yang sudah terjadi berabad. Hari ini kita menemukan fakta yang luar biasa. Ada yang baru yang Tuhan sediakan. Amin. Ayo kita cari yang baru itu. Bukan cari yang sudah lama. Yang baru. Supaya dunia ini tahu bagaimana pekerjaan Tuhan di antara kita. Supaya manusia-manusia melihat itu jadi heran. Markus 2 ayat 12. Markus 2 ayat 12. Terima kasih Bapak, engkau bekerja luar biasa. Markus 2 ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Kapan orang bisa komentar, oh yang begini belum pernah kita lihat? Karena ada yang baru. Maka itu ketika gereja yang doktrinal hanya mengulang yang sudah dibuat ratusan tahun, dunia nggak akan heran, malah merasa bosan melihat ritual itu. Mulai hari ini, setiap kali kita bangun pagi, ada yang baru yang Tuhan sediakan. Dan yang baru itu buat kita segar. Betul? Karena kita menanti ada apa ini, besok ada apa. Rasanya enggak bisa diam menunggu besok itu. Mau cepat ada apa lagi? Ada apa lagi? Inilah yang Tuhan kerjakan, yang dunia harus tahu. Bahwa kasih sayangnya itu selalu baru buat kita. Kasih sayangnya selalu baru. Sebelum saya lanjut, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Yang di rumah boleh nulis sesuatu yang perlu disampaikan. Nanti Medi jadi operatornya akan membacakan yang di Zoom, Instagram, Facebook. Di sini ayo. Ada? Atau mau tanya sesuatu? Ayo. Jangan langsung sunyi sejak begini. Harus mikir. Ayo, apa? Ayo, tanyakan. Karena baru toh, karena baru. Apa ayo? Saya cuma mau bilang, yang seperti ini juga belum pernah saya lihat. Kemarin kalian hubungin saya juga bingung bagaimana. Oh sini dong, harus maju. Oh bisa. Ayo. Kita jangan lama-lama karena waktunya. Iya ayo. Tapi ini sudah terlanjur pakai. Ya, cuma mau bilang yang seperti ini juga belum pernah saya lihat. Jadi kemarin Koden hubungin saya, dia bilang, Betty, Koden mau ke Jogja. Kereta Koden sampai Jogja 19.50. Bikin acara ya, kumpulin teman-teman, kumpulin saudara-saudaramu. Saya bilang, saya coba ya Koden, saya gitu. Jangan dicoba, langsung aja. Gitu. Terus saya bilang, iya. Saya tutup telepon, saya WA Asti, saya WA Pak Wartanto, saya WA Andi, dan beberapa yang lain termasuk terus Toto iya semua nyambutnya positif. Oke semua. Terus Toto kalian bilang, Betty, Koden tidak jadi jam segitu. Koden naik kereta, akhirnya diskusi sama Koden bilang naik kereta pagi sampai sini jam 3, makanya dipercepat jam 6. Saya tidak punya ekspektasi akan sebanyak ini yang datang. Ya, jadi betul ini adalah gereja organik tadi. Amin. Dan mungkin di sini banyak yang belum saling kenal. Tapi kita tadi ketemu langsung membaur kayak sudah lama sekali ketemu.
lama sekali, kayak kita sudah teman lama, saudara lama gitu ya. Dan luar biasa, ada dari Magelang, dari Solo, jauh-jauh datang ke sini. Ada sesuatu yang buat saya ini yang belum pernah kita lihat. Dan kita berharap bahwa kita semua juga jadi penerusnya Koden untuk selalu bikin yang baru. Yang orang-orang sekitar kita selalu bilang ini yang belum pernah kita lihat. Satu lagi, saya baru pulang dari Amerika sama Koden, itu juga belum pernah saya lihat. Koden telepon, nak, papa mau pulang ke Indonesia, mendarat jam sekian. Saya pikir siapa nih telepon? Yang ditelepon adalah porter-porter di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kami dijemput porter-porter itu yang semua panggil Papa Den ke dia. Luar biasa. Dan mereka Muslim, ya. Dan semua panggil Papa, semua Papa Den, ya. Papa sejuta umat. Ya. Nah, jadi gini, seharusnya tadi pagi saya itu memimpin acara lamaran seorang hamba Tuhan. Itu anak rohani saya juga. Saya sudah beli tiket Jakarta, Surabaya, lalu karena saya di Jakarta, Surabaya ke Jogja, jadi angus semua tiket itu. Kemarin sore saya lagi Zoom itu dengan jemaat di BSD. Dia bilang, "Papa, acara besok batal." Loh, kenapa? Ternyata pihak bagian perempuan ada yang kena COVID. Waduh, ya udah, tiket ya udah, gimana lagi? Mau berangkat pagi nih bisa hampir jam 6. Ya udah, maka itu saya telepon Betty jam berapa? Jam 8-an ya, untuk merubah semua perjalanan ini. Nah, hal-hal gitu tuh saya nggak pernah pusing, nggak pernah panik, nggak pernah kaget. Ya udah, jalani saja. Mau apa lagi? Nikmati saja hidup itu. Nah, tadi pagi juga hampir terlambat. Saya ini lupa kalau hari itu hari Senin, saya ini lupa. Karena sibuk sekali. Nah, kereta saya jam 8.50. Begitu jam 8 saya masih di rumah anak saya baru sadar, ya ampun ini Senin. Macet juga. Saya bilang ya sudah, saya pasrah aja. Mau bagaimana lagi? Enggak nyalakan siapa-siapa, saya yang salah. Saya cuma bilang, "Papa, kehendakmu yang jadi. Kalau telat pasti ada jalan lain, tapi nggak tahu gimana caranya." Wih, nggak tahu bagaimana. Sopirnya pun ikut deg-degan juga, sopir taksi. Apa sih, berangkat mepet-mepet. Kamu nyalakan penumpang ya? Ya, sudah nggak usah, tenang saja. Gimana ya kalau saya nggak dapat ya antar saya ke bandara lah. Kan untung bapak dapat uang banyak, dia tertawa. Tapi luar biasa. Nggak tahu bagaimana ada bis yang berhenti tengah, jadi sebelah kiri itu lolos. Bisa masuk, hanya satu mobil ini saja. Itu sopir taksi ini melihat, luar biasa Tuhan. Sehingga enggak terlambat, cuma kurang 2 menit saya duduk 8.48, 2 menit terus berangkat. Luar biasa. Maka itu kalau kita hidup dipimpin oleh yang Maha Tahu, itu hidup ini luar biasa. Amin. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Oh ya, silakan, Rio. Boleh dong. Tanya atau nambahkan sesuatu. Nanya. Kamu tuh jawab dulu, suara pelan bener polisi. Untuk mendapat, untuk memperoleh hal-hal yang baru, pertanyaannya, apakah kita harus meninggalkan zona nyaman? Ya. Pertanyaan Pak Priyo. Pangkatmu apa tadi? Kok belum jawab kita? Oke. Belum, masih inspektur 1. Inspektur 1. Oke. Pertanyaannya Pak Polisi ini. Apakah untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru kita harus berani meninggalkan zona nyaman? Betul. Kemapanan itu musuh utama Roh Kudus. Saya ulangi, kemapanan, zona nyaman itu musuh utama Roh Kudus. Roh Kudus itu sebuah pergerakan, movement. Nah, kalau orang sudah hidup dalam pergerakan lalu menggereja, ini kata nggak baik, nggak enak, tapi saya pakai. Tahu kata menggereja, mengkristal. Mereka menikmati kemapanan zona nyaman. Setelah itu movement.
menjadi monumen. Tahu bedanya? Kalau di Indonesia kan pergerakan, nah jadi apa? Kemacetan. Sebuah pergerakan movement menjadi monumen. Tetenger orang Jawa bilang. Cuma tanda peringatan. Oh, dulu pernah terjadi begini. Dulu pernah terjadi begitu. Nah, kalau saya ngomong dulu, nggak ada yang heran. Biyen kok. Jelas? Pak Rio? Jadi tinggalkan zona nyaman. Terus bergerak. Nah, tadi ngomong soal polisi toh. Nah, memang loh, kalau kita lihat ini, maaf saya berkata, sepangkat orang itu kok bisa jadi goblok? Maaf saya berkata. Loh betul kan dia tuh tahu strategi dan tahu hukum, kok bisa? Tapi lagi sekali itulah namanya kejahatan. Ya, zona nyaman, dia pikir sudah aman, sudah mapan. Nah, apalagi yang nggak ngerti nggak usah tahu. Ada kode 303. Itu saya baru tahu juga berapa hari mengikuti berita itu. Nah, kode dia 303 itu membuat dia rasa aman. Pikir aman semua, ternyata salah. Di sini kita melihat kebenaran itu benar. Ya, nggak usah. Tadi saya lagi melayani seseorang. Nah, terus saya nulis ini, bentar ya. Wah, dia kaget waktu saya nulis kalimat ini. Bentar ya. Mudah-mudahan di HP yang, oh ya, Medi kamu di sini Medi. Mudah-mudahan ada, mau nggak ada. Kamu baca yang tulisan papa ini aja. Dengar ya? Oh sebentar. Ya, nggak apa-apa. Jangan membalas dengan menceritakan jeleknya saudara, nanti kena kamu sendiri. Benar itu benar, tidak perlu pembenaran. Jadi kalau kita tidak berbuat seperti yang dituduhkan, lebih baik diam, karena kebenaran tidak perlu dibenarkan. Setuju nggak saya ngomong itu? Ya toh? Saya katakan benar itu benar. Maka itu firman Tuhan adalah satu-satunya buku yang disebut kebenaran di dunia ini. Nggak ada yang lain. Jadi hidupilah firman Tuhan atau kebenaran ini, maka kita akan melihat perkara-perkara dahsyat terjadi di hidup kita. Saya nyambung sedikit dari Pak Priyo. Disebut zona nyaman. Jangan lupa. Disebut zona nyaman. Itu berarti orang itu sedang memiliki sesuatu yang sangat berharga. Orang yang tidak pernah memiliki sesuatu yang berharga, orang itu akan terus bergerak maju karena tidak perlu ada yang dipertahankan. Setuju? Dalam bahasa Inggris ada kata maintain dan maintenance. Ya, perawatan, peremajaan. Jadi kalau orang sudah ngomong zona nyaman, harus ada perawatan, ada peremajaan. Itu hak milik. Dan orang yang sudah mengalami itu pasti akan rasa nggak puas dan ingin cari yang lebih nyaman lagi. Betul atau salah? Dan kalau orang itu sudah sibuk menyamankan dirinya sendiri, maka dia merasa tidak aman kalau ada orang yang dekat-dekat dia. Wajar nggak? Insecure. Karena hak miliknya banyak, dia merasa nggak aman dan berkelanjutan, sehingga orang seperti itu hanya sibuk untuk ngurus propertinya sendiri, nggak sempat ngurus yang lain. Dan orang seperti itu tidak mau menggenapi Yohanes 5:20. Jangan ngurusin kerjaan Bapak,
kerjaan orang lain saya nggak mengurusin karena kerjaanku banyak untuk mengamankan aset-aset kui. Oh, ada yang ngamen toh, banyak aset. Betul? Ini fakta, saudara. Maka itu Roh Kudus macet dan mandek. Ngajak orang yang sudah di zona nyaman, buat Roh Kudus itu istilah saya seperti dorong truk 5 ton di jalan tanjakan. Terus kuntin itu Pak. Ngerti? Nah, Roh Kudus nggak mau repot-repot, dia akan digeletak, dibiarkan orang itu mau gelender-gelender, mau terjun-terjun, aku mau cari yang lain saja, yang mau diajak maju. Itu Roh Kudus. Dan perjalanan yang maju itu akan membuat hal-hal baru yang terjadi. Mandek dan mundur, ada hal baru nggak? Nah, jawab. Mandek dan mundur, ada hal baru tidak? Nggak ada, balik lagi artinya. Lah ya, mundur balik, mandek juga berhenti, nggak ada yang baru. Nah, hidup seperti itu jadi capek, jadi stres, jadi membosankan. Saya bersyukur kepada Tuhan hari-hari yang saya lewati, nggak ada yang membosankan buat saya, karena selalu ada hal-hal yang baru. Kesaksian Ibu Asti tadi itu, saya nggak tahu anak itu siapa. Tapi selama saya ngajar, Roh Kudus saya bilang tentang dia. Cuma saya nggak tahu bagaimana caranya dekati dia. Tiba-tiba, ya wajar, saya ke toilet sana. Begitu saya mau masuk, anak ini datang. Saya nggak jadi masuk, saya tepuk pundaknya. Terus saya sampaikan sesuatu. Wih, hari itu dia ngalami zaman Tuhan yang luar biasa. Karena saya nggak kenal. Nah, itu yang hidup ini menyenangkan sekali. Ada hal-hal yang luar biasa. Kemarin, bukan Sabtu sore jam 5, saya bersyukur berhasil menyelamatkan satu orang muda lagi yang baru umur 18 tahun. Apa kisahnya? Dari sebuah desa di Pulau Nias sana, saya nggak kenal. Tiba-tiba ada berita di salah satu sosial media saya. Tolong, anak ini sengaja menabrakkan diri dengan motor yang kencang. Karena dia mau mati saja, sebab cita-cita dia kandas ingin kuliah, ibunya nggak bisa biaya. Wah, mendengar itu kira-kira pertengahan Juli yang lalu. Akhirnya saya cari kontak, di mana saya bisa kontak. Saya nggak bisa menghubungi daerah di mana dia tinggal, nggak ada telepon. Pokoknya saya kejar. Akhirnya saya bisa dapat salah satu saudara. Masih belum sadar Pak. Oh ya, itu rumah sakit, bukan rumah sakit kabupaten kayak puskesmas. Bisa nggak dibawa ke kota? Rasanya nggak bisa. Karena cukup parah, takutnya kena goncangan apa, nggak ada ambulan, harus sewa mobil segala. Terus saya berdoa, Tuhan jangan mati anak, dia harus diselamatkan. Oke, ada nggak yang bisa disuruh ke kampung itu? Saya yang pesan dia, tolong bisikan satu kalimat di telinganya. Ada orang yang membiayai kamu untuk kamu kuliah. Saya cuma pesan itu saja, sampaikan. Bisikan ke telinganya karena dia dalam keadaan koma, karena cukup parah tabrakan. Besoknya saya dengar kabar, ternyata anak ini sadar. Saya nggak tanya kenapa, bagaimana, tapi saya percaya dia dapat harapan. Setelah selesai dari rumah sakit semua, saya terus monitor.
Saya langsung daftarkan dia. So diterima. Hari ini mulai bayar kuliah. Walaupun tes gelombang yang terakhir. Diambil jurusan itu. Sabtu sore kemarin dia tiba di Jakarta. Dan Minggu pagi kemarin ikut ke gereja bersama-sama saya. Waduh, dia terima kasih pada saya nggak habis-habis. Saudara, inilah pekerjaan-pekerjaan yang saya lihat dari Papa di surga kerjakan. Dan saya mengerjakannya juga. Ayo kita melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Itu sungguh luar biasa. Mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dia lakukan yang lebih besar lagi daripada itu. Ayat terakhir Yohanes 14 ayat 12. Inilah kriteria atau ciri atau tanda-tanda atau bukti atau fakta siapa yang percaya kepada Yesus itu. Udah? Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada... Stop dulu. Saudara, di Alkitab saya itu pernah hitung. Kalau saya salah tolong ralat dan beritahukan saya berapa jumlah itu. Kira-kira nggak sampai 20 ayat yang ada kata sesungguhnya. Itu nggak sampai 20 ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, salah satunya itu. Nah, saya memberi perhatian khusus kepada firman yang didahului dengan kata sesungguhnya. Bukan berarti yang lain nggak penting. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Nah, ini kriterianya, ini ciri-cirinya, ini tandanya. Apa? Nah, stop dulu. Sama nggak dengan Yohanes 5:20 tadi? Walaupun dalam definisi yang beda. Jadi tanda-tanda, ciri-ciri, bukti, fakta orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus itu bukan rajin berdoa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, hafal ayat, tengking sana, tengking sini, pencorotan minyak sana sini, pakai bendera kebut-kebut gitu. Enggak. Tetapi yang percaya kepada Yesus juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sama pertanyaannya, berapa persen? Misalnya gini, dalam hati saudara sebut 5 hal yang Yesus kerjakan, yang saudara tahu. Ya, 5 hal. Terus tanya, berapa yang saudara lakukan dari 5 ini? Kalau sudah semua, naikkan 10. Ngerti ya? Terus cek lagi. Dari 10, berapa yang sudah aku lakukan? Lo ngerti nggak maksud saya? Loh, saya tanya. Betul? Sungguh? Tenanan? Nah, setelah 10, naikkan 5 lagi. 15. Loh. Betul? Nggak cukup di situ. Ada kata bahkan lagi. Lanjut. 1, 2, 3. Stop dulu. Ya ini loh sudah. Ada kata bahkan lagi. Dari 5 jadi 10, 15 yang kita tahu yang Yesus kerjakan. Itu ternyata belum cukup. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada itu. Maka itu ketika si kunyuk itu berhasil menipu gereja, hanya sibuk untuk ibadah minggu, untuk buat 1 kali ibadah, gereja itu kehilangan 6 hari. Latihan musik sendiri, latihan tamburin sendiri, betul enggak? Buat warta pengumuman multimedia sendiri, rapat lagi sendiri, apalagi habis. Itu baru 1 ibadah. Ada
Ada gereja-gereja besar yang 4-5 kali ibadah dalam 1 kali hari ini. Maaf saya. Padahal pekerjaan ibadah itu bukan pekerjaan Tuhan Yesus. Ibadah itu bukan pekerjaan Tuhan Yesus. Maaf. Maka itu menjadi murid itu kesukaan Tuhan buat hidup kita semua. Amin. Mau berubah betul-betul mulai hari ini? Amin. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada itu. Nah, alasannya, selalu kita jaga alasannya. Kalimat terakhir, mengapa? Karena kata itu. Sebab, nah, aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga, pergi kepada Bapa. Berarti sejak hari itu sampai sekarang kita seharusnya sudah melakukan belum? Apa yang dia kerjakan? Harusnya sudah. Semuanya itu. Jelas ya? Ayo semua kita mulai hari ini dengan serius mengerjakan. Ngerti semua? Atau nggak ngerti semua? Ngerti ya? Ayo kita jadi pelaku firman. Selamat menikmati hal-hal yang heran dalam hidup ini. Dan memberkati kita semuanya. Jadi pelaku